kalau berbicara pasti luhur kan memang minimal yang versi yang beredar kan ada 4 generasi dari Kamandaka itu, ada 4 generasi, setelah itu baru Islam di masanya Adipati Banyak Belanang. Ya. Yang makamnya di Saya Bali. Betul. Karena apa ya? Sekarang itu banyak sekali nama tempat ziarah atau tempat sowan ataupun tempat petilasan itu kok namanya banyak yang berubah menjadi keislaman gitu. Bagaimana menurut Kang Gondrong ini? Aduh, ini agak sensitif ini sebenarnya. kita membawa sebuah cara kepercayaan nih. Jadi memang bahasa ini ataupun pertanyaan ini agak sedikit sensitif, walaupun kita juga tidak menutup mata. Memang kenyataannya banyak seperti itu. Terutama kita sering kali ketemu dengan tempat-tempat yang dulu pada saat saya datang ke sana namanya IA misalnya kayak gitu. Kalau sekarang saya datang kok namanya sudah berbeda. Jadi memang apa ya, termasuk keprihatinan kami sebagai mungkin yang nguri-nguri budaya di bidang tersebut. Memang agak sedikit ini PR buat kami, kami juga prihatin dengan hal itu. Tapi memang apa ya istilahnya, kita juga tidak bisa membendung arus itu, kita tidak bisa membendungnya. Paling kita cuman kalau bisa ya memang kita mencari solusinya aja seperti itu. Tapi memang fenomena yang tadi Mas Apung katakan memang itu hari ini lagi sering terjadi seperti itu, banyak terjadi seperti itu. Iya, atau apa ya? Apa mungkin itu karena sebenarnya ada peran dari juru kunci nggak itu buat tempat-tempat itu menjadi bisa berubah gitu? Justru di sini kuncinya ada di juru kunci, Mas Apung. Jadi dalam arti kekuatan sejauh mana seorang juru kunci mempertahankan versi yang dia ketahui gitu. Jadi di sini poin utamanya bagaimana juru kunci mempertahankan cerita sejarah yang dia ketahui, tidak goyah untuk sebuah cerita yang baru datang. Gitu loh. Justru kuncinya di sini di juru kunci, bagaimana dia itu bisa mempertahankan apa yang dia ketahui tentang sejarah tempat tersebut. Iya, karena kalau dari juru kunci kan biasanya turun temurun itu. Ya. Terus ceritanya juga dari Turki ya. Ya. Terus kayak semisal ada yang di satu tempat itu yang katanya itu ada yang datang dari kota lain terus menamakan tempat itu menjadi yang namanya biasa apa dulunya Jawa, kenapa menjadi Syekh atau dan lain-lain begitu. Ya, itu tadi bahwa itu memang kendala hari ini seperti itu dan banyak terjadi yang seperti itu. Sekali lagi saya ngomong, kuncinya ada di juru kunci gitu kan. Nah, memang di sini apa ya tadi memang sejauh mana juru kunci itu bisa mempertahankan, terus paling tidak itu juga tetap harus ada ini loh. Pendapat saya tadi mungkin kita juga perlu ada sebuah solusi terobosan baru, bahwa kita memberi pengertian bahwa kalau misalnya memang ada orang lain atau orang luar datang, sebenarnya perbedaan sebuah nama itu sesuatu yang lumrah, Mas Agung. Istilah pengalaman spiritual masing-masing orang kan berbeda-beda. Iya. Jadi misal memang ada satu titik di mana awal mula namanya A misal. Nah terus pada saat kita datang ke situ dan kita mendapatkan sebuah nama dengan hasil spiritual kita ataupun hasil ya apalah monggo, dan kita mendapatkan sebuah nama yang lain, sebenarnya pendapat saya tidak masalah. Yang jadi masalah itu pada saat kita memaksakan nama yang kita dapat itu untuk menjadi sebuah apa ya mengganti nama atau sejarah yang sudah ada. Itu kendalanya itu. Jadi masalahnya jangan sampai seperti itu. Monggo kalau misalnya memang ada orang-orang yang punya nama lain ataupun dapat nama lain, nggak masalah. Tapi jangan merubah yang sudah ada. Jadi prinsipnya itu sebenarnya sederhana, iya. Itulah. Karena kalau nama tempatnya dirubah kan sejarah bisa berubah ya. Sejarah berubah, terus seolah-olah kayak tokoh yang lama itu kayak bohong, akhirnya seperti itu kayak padahal kan satu hal kayak gini Mas Apung, kita juga harus sadar bahwa kita sedang bicara sebuah ranah tentang sejarah, tentang apa sebuah cerita yang satu hal itu kita tidak hidup di zamannya. Jadi sebenarnya pada saat misalnya contoh kayak gini, saya menyalahkan pendapatnya Mas Apung. Secara tidak tahu yang satu saya sebenarnya. Dengan saya menyalahkan itu saya yang salah. Sebenarnya
saya bisa menyalahkan, tapi pendapat saya juga belum tentu benar kok gitu loh. Wong kita tidak hidup di zamannya gitu loh. Jadi di bidang ini, di bidang sejarah, tempat ziarah dan sebagainya kan emang kita dilatih untuk tidak fanatik. Kita dilatih untuk bisa menerima berbagai macam pendapat. Kita dilatih untuk tidak kencang, tidak kaku dengan sebuah pendapat. Itu tadi, Wong, kita tidak hidup di zamannya dan kita tidak tahu, tidak melihat pemakaman itu. Jadi istilahnya benar salahnya aja. Harusnya sama-sama mencari kebenaran tanpa menyalahkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Ya, PR ya. Ya itu PR besar. Terus sebenarnya nanti yang dikhawatirkan kan nanti ini menjadi sebuah presiden tidak baik untuk generasi kita selanjutnya gitu loh. Gitu. Jadi misalnya contoh kita juga paling tidak itu ya terlepas dari benar salah, tapi maksudnya paling tidak itu ada sebuah cita yang kita tetap dari pegangan kita untuk generasi kita lah, generasi setelah kita maksudnya seperti itu. Mungkin mulai sekarang bisa dibuatkan literasi mengenai suatu tempat ya, untuk generasi penerus mungkin. Itu justru malah kalau pendapat saya itu sebuah solusi yang harus kita tempuh. Jadi solusi untuk menghadapi ini yang kita bikin literasi. Itu kalau pendapat saya seperti itu. Jadi ya justru malah lebih penting kita membuat sebuah literasi untuk kita semacam kayak bekal untuk generasi selanjutnya. Paling tidak seperti itu, Mas Abang. Jadi untuk warisan kita untuk generasi selanjutnya. Literasi itu sangat penting bagi saya. Karena literasi bisa menjadi sebuah senjata dan tameng kita. Kurang lebih seperti itu. Merok ya. Tembe nyapu mangene iki mriko. Belum abang sebulan boten mriki nembe mriki. Oh enggak, mriki mawon. Sedap. Ya mungkin PR-nya itu ya, menguatkan keorisinilan dari sebuah cerita juru kunci ya, biar ya, agar tempatnya tidak berubah nama secara ujuk-ujuk ya, tiba-tiba menjadi sing namanya. Terus juga mungkin dilengkapi lagi literasinya ya. Betul, kurang lebih ya seperti itulah solusi-solusi yang bisa kita lakukan seperti itu. Kita kuatkan sisi literasi. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu perbincangan kita. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ya. Terima kasih sudah menyaksikan Lilan.